Oke, selamat berjumpa lagi di channel YouTube Bapak. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang alkena pada mata pelajaran kimia. Anak-anak semua, alkena itu dikatakan sebagai ikatan rangkap dua. Nah, ini dia ya, ciri khas dari alkena itu adalah ikatan rangkap dua yang ini. Ya. Ini adalah alkena. Oke. Nah, rumus umum dari alkena ini adalah CnH2n. Berarti jika C-nya 2, H-nya 2 dikali N. Berarti N-nya 2, maka 2 dikali 2. Jika N-nya 4, H-nya 2 dikali 4. Oke, ini adalah rumus dari alkena. Nah, ingat alkena ini adalah salah satu unsur dari hidrokarbon. Berarti hidrogen dengan karbon. Maka alkena akan berikatan dengan atom H. Ingat, nomor atom C itu adalah 6. Maka konfigurasinya adalah 2, 4. Maka elektron valensi terluarnya ada 4. Sementara H itu nomor atomnya 1, maka elektron valensinya yaitu adalah 1. Nah, Bapak akan gambarkan seperti ini atom C. C itu elektron valensi terakhirnya itu adalah 4, maka tangannya 4. Nah, atom C ini adalah atom yang sangat istimewa karena dia dapat berikatan 4. Nih, ingat ya, harus diingat. Maka gambarnya seperti ini. Kalau dia berikatan dengan H, maka namanya CH4. Namun pada alkena ya, karena dia ikatan C-nya ikatan rangkap 2, maka nah ini lihat, C itu ikatannya rangkap 2 ya, berikatan dengan C, maka H-nya bakalan berkurang. Nah, kenapa H-nya berkurang? Karena H yang 2 lagi itu dijadikan ikatan rangkap. Nah, ini dia ya ikatan rangkap ini. Maka C2H4 sesuai ya dengan rumus yang ini tadi. C2H4. Ini adalah alkena. Nah, dari mana kita menghitung bahwasanya C itu tangannya 4? Ya, ini dia. Oke. Ini tangan 1 mengikat H, tangan 1 mengikat H, dan tangan 2 lagi berikatan dengan C. Begitu sebaliknya, C yang sebelah sini berikatan dengan H, dan 2 lagi tangan C berikatan dengan C. Ini adalah pemakaian bersama. Oke ya, pemakaian bersama elektron. Sepertinya sudah Bapak jelaskan pada macam-macam ikatan. Oke. Nah, alkena juga memiliki yang namanya deret homolog. Ya, salah satunya ini adalah etena ini. Berarti dimulai dari C2H4 sampai C10. Nah, Bapak contohkan yang lain adalah deret homolog C6H12. Maka kita buat terlebih dahulu C-nya 6. 1 2 3 4 5 6. Hanya harus 12. Nah, ikatan rangkapnya kita buat di sini. Ya. Berarti di sini CH2 H2. Di sini hanya 2 juga. Oh, hanya tinggal 1 karena 1 2 3 4 ya. Ulangi 1 2 3 4. Jadi di sini cuma cukup CH saja. Dan sini 1 2, berarti tinggal 2 lagi. Oke, 3 4. Sini 1 2. Ini lagi 3 4. Ini sama 1 2 3 4. Oke. Dan ini 1, hanya atom C1. Maka di sini kita bikin hanya 3. Nah, ini adalah deret homolog C6H12, atau bisa kita bikin C6H12 itu seperti ini.
Kalau di buku yang lain atau referensi yang lain adalah 2HC sama ikatan rangkap CH CH2 3 kali dan CH3. Ini maksudnya CH2 3 kali, berarti ini dia 1, 2, 3, kemudian CH3 seperti ini. Nah, ini adalah deret homolog alkena, yaitu C6H12 atau yang disebut dengan 1 heksena. Nah, ingat ya anak-anak, ada di bukunya adalah H2C. Nah, ini anak-anak semua, H2C itu sama dengan CH2 ya. H2C itu sama dengan CH2, penulisannya saja ya, tapi itu sama ya, sama dengan C2H5. Itu bisa jadi dia ya, itu sama dengan C2CH3, CH2 dan CH3. Jadi C2H5 itu sama dengan CH2CH3. Oke, itu untuk pengantar alkena dan deret homolog alkena. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tata nama alkena. Oke, tata nama alkena ini bagaimana ya? Nah, pertama kita adalah pemilihan atau penetapan rantai utama atau rantai pokoknya. Nah, bagaimana cara pemilihannya? Kita lihat adalah rantai terpanjang. Nah, baik. Oke, kita lihat di sini adalah rantai terpanjang. Nah, dari mana kita mulai? Oke, kamu harus ingat penetapan atau pemilihannya adalah berdasarkan rantai terpanjang, rantai utamanya. Maka kita lihat dari sini. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita garis lurus, maka ini adalah jumlah atomnya C5. Oke, C-nya 5. Tapi coba kalau kita bikin ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 C-nya. Mana lebih banyak, C5 atau C6? Maka kita ambil adalah rantai utamanya adalah yang C ini. Yang terpanjang itu adalah C ini. Nah, ini adalah rantai utama. Oke, sangat diingat sekali ya. Tata nama alkena itu adalah lihat atom C yang terpanjang. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan, yaitu adalah lihat atom C yang terpanjang. Maka atom C yang terpanjang itu adalah C6 di sini. Ya, berdasarkan contoh di sini. Nah, sementara ini apa? Ini disebut dengan rantai cabang. Oke. Nah, oke, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu adalah menetapkan rantai cabang. Nah, rantai cabang itu ada CH3 namanya metil, C2H5 atau CH2CH3 itu namanya etil. Yang ketiga itu adalah C3H7 namanya propil. Nah, banyak lagi nama-nama rantai cabang ini, ada butil, ada pentil, ada heksil, heptil, oktil, dan nonil serta dekil. Tapi Bapak biasanya orang lebih banyak menggunakan yang ini. Untuk kelas 10 saja dulu, terlebih dahulu kita menggunakan yang ini, metil, etil, dan propil, CH3, C2H5, dan C3H7. Oke, sampai di sini paham ya? Kita masuk yang berarti ini rantai cabang ya anak-anak. Ini rantai utamanya, ini rantai cabangnya. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu adalah penomoran atom C pada rantai utama. Nah, bagaimana penomoran rantai C pada utama? Nah, Bapak ingatkan, penomoran rantai C pada rantai utama itu adalah berdasarkan di mana ikatan rangkap itu. Di mana terletak ikatan rangkap, maka disitulah kita mulai penomorannya. Biar apa dibikin penomoran ini? Yaitu biar bisa kita bikin nama dari struktur ini. Oke ya, contoh Bapak contohkan.
Nah, ini rantai rangkapnya berada di sebelah kanan, bukan berada di sebelah kiri. Maka penomorannya kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah itu adalah penomorannya, bukan dimulai dari yang sebelah kiri ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah. Ini baru yang benarnya. Ya. Kenapa ini benar? Karena penomoran atom C dimulai dari ikatan rangkap terdekat. Mana ikatan rangkapnya yang terdekat? Jika misalnya ikatan rangkapnya berada di sebelah sini, ya, maka kita mulai atom C-nya di sebelah sini, nomor 1. Kalau misalnya di sini ya, nah kita mulai atom C-nya, nomor atom C1 di sini. Namun kalau dia sebelah sini, tetap atom C nomor 1 adalah sebelah sini. Oke, itu ya penomoran atom C pada rantai utama. Baik, kita masuk yang selanjutnya. Nah, penetapan namanya. Oke, pertama penetapan nama yaitu harus, yang pertama itu adalah nama cabang terlebih dahulu. Ingat, nama cabang. Maka nama cabang itu berdasarkan abjad. Nah, kalau kita membuat namanya berarti harus berdasarkan abjad. Ya. Etil, metil. Maka yang mana terlebih dahulu kalau berdasarkan abjad? A, B, C, D, E, F, G, berarti E duluan, etil. Kalau etil tadi yang mana ya? Berarti C2H5. Kalau metil yang mana? Yaitu adalah CH3. Ini C2H5. Itu dia. Yang pertama. Yang kedua, berada di nomor atom C keberapakah rantai cabang? Nah, itu tata caranya. Nah, contoh di sini. Ini adalah rantai cabangnya di sini. Mohon maaf. Ini adalah ikatan rangkapnya berada di sini. Oke. Nah, berarti atom C-nya 1, 2, 3, 4. Ini adalah rantai utamanya. Sementara ini adalah rantai cabangnya. Bolehkah di sini mulai 1, 2, 3, 4? Boleh. Berarti ini yang rantai cabang. Sama saja. Ya. Nah, kecuali dia ke bawah ini ada 5, berarti ini yang rantai cabang. Ini rantai utamanya. Oke. Kita mulai penamaannya. Berarti pada rantai atom C keberapakah rantai cabang? Lihat ini, 1, 2, 3. Baru ada rantai cabang. Maka di atom C nomor 3 terletak rantai cabang. Maka barulah kita bikin di sini adalah 3 metil. Oke. Yang kedua, jika ada lebih dari 1 rantai cabang ya yang sejenis, maka dibuat dengan di jika dia ada 2, tri jika ada dia ada 3, tetra ada 4 dan seterusnya. Paham ya? Kalau misalnya CH3 ini ada cabangnya ada 2. Nah, misalnya di sini CH3, berarti ini adalah kita mulai dari 2,3 di metil. Oke. 2,3 di metil. Nah, kalau dia ada 2. Kalau dia ada 3, maka 2,3, berapakah rantai cabangnya? Baru trimetil. Ingat, rantai cabangnya berarti berada di rantai 2. Ya, 2 dan 3. Berdasarkan abjad juga. Ya. Yang keempat yaitu adalah nomor atom C rangkap. Nah, setelah ini 2,3 di metil, berapa lagi nomor atom C rangkapnya yang di mana ya? Ini kita lihat di C1. Berarti bikin di sini adalah 1. Nah, hitung. C-nya ada 4. Berarti kalau C-nya ada 4 dalam alkena, dia apa namanya? C-nya 4 yaitu adalah butena. Maka ini disebut dengan 2,3 di metil 1 butena.
2,3 dimetil 1 butena. Nah, itu nama nama tata nama dari alkena. Oke ya. Baik. Yang terakhir, nah dipisahkan dengan tanda strip. 4 etil, 4 strip, etil strip 2,6 dimetil 3 oktena. Ini berarti kayak mana ya cara kita bikinnya? Nah, kalau misalnya dikasih rumus atau tata nama seperti ini, kita lihat dulu nih. Yang terakhir yang kita lihat yaitu adalah oktena. Oke, oktena berarti C-nya ada berapa? Oktena berarti C-nya ada 8. Oke, bagaimana caranya? Tata caranya buat C-nya ada 8. 1, oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini oktena ya. Dan dia di ikatan rangkapnya berada di atom C nomor 3. Nah, kita kembalikan ini 1, 2, 3. Berarti di sini adalah ikatan rangkapnya. Oke. Dah. Kemudian di mana dia lagi ya? Nah, 4 etil berarti di atom C nomor 4. Ya, kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atom C nomor 4 dia ada etil. Berarti kalau etil dia C2H5. Ya. C2H5. Dan di manakah lagi dia ada rantai cabang? Di 2,6 dimetil. Berarti atom C nomor 2 dan nomor 6. C2 ada CH3, nomor 6 ada CH3. Oke. Dan setelah ini kita tinggal membuatkan H-nya saja lagi ya. Ini sudah sesuai kok. Ya. 4 etil 2,6 oktena, 3 oktena. Nah, ini dia. 4 etil di atom C nomor 4, 2,6 berarti di atom C nomor 2 dan nomor 6 metilnya, karena dia ada 2 berarti dia dimetil, dan 3 oktena berarti di atom C nomor 3 ya. Nah, tinggal kita ngisi H-nya saja. Oke, kita lihat berarti di atom C nomor 1 baru 1 ikatannya ya. Berarti di sini harus ada H-nya berapa lagi ya? H-nya ada 3. Karena H di sini 3, terus ikatan rangkapnya ikatan C1 lagi sini. Berarti C-nya sudah pas 4. Sini C nomor 2 1 2 3. Berarti kita tinggal tambah H-nya saja. Oke. Dan yang C nomor 3 1 2 3. Nah, berarti tinggal tambah H1 karena C itu harus 4 ya. Ingat kembali ke dasar tadi. C itu ikatannya harus 4. Ya. Ini mau C1 sudah H3 berarti ikatannya 1 sini 4. 1 2 3 4. 1 2 3 hanya 4. Ini 1 2, yang ini juga ya. 1 2 3 4. Berarti ini C saja, nggak perlu tambah H. Di sini 1 2, berarti di C nomor 5 ini kita tambah 2 lagi. Baru pas dia ya. Yang C nomor 6 1 2 3 berarti kita tinggal tambah H saja. C nomor 7 1 2 tinggal kita tambah H2 lagi. Dan C nomor 8 1 baru berarti kita tinggal tambah CH3. Oke anak-anak, inilah dia tata nama alkena. Terima kasih.